Hai, aku Aufa dan selamat datang di POS Podcast Aufa Syahrizal. Kali ini kita bakal bahas 3 kata sakti yang dapat merubah suasana hati. Sebelumnya kita bakal kenalin dulu bintang tamu kita kali ini. Kepada bintang tamunya disuruh perkenalin. Oke, saya Oji Kiting. Saya orang biasa yang diundang ke podcast ini. Baik, Oji Kiting orang biasa. Oji, kesibukannya apa sekarang, Ji? Sekarang lagi sibuk jadi kalau di kota-kota bisa dikatakan sebagai Gojek ya atau Grab karena mereka memiliki aplikasi. Ya kalau di Inhil kita bisa katakan sebagai kurir makanan sekaligus kurir barang apapun itu. Siap. Oji pengalamannya pernah jadi anggota IO ya. Ya. Suka dukanya gimana, Ji? Suka duka menjadi anggota IO. Ya karena ini perdana saya menjadi anggota IO di event yang sangat besar ya. Bisa dikatakan besar lah, bukan sangat besar. Sukanya kita menemukan teman-teman baru, kita mendapat pengalaman baru, dan kita bisa belajar tentang apa itu artinya kerja sama tim. Nah, dukanya banyak sih. Seperti ya kita kurang tidur, ya kita makan gak tepat pada waktunya. Ya tapi syukurin aja deh, yang penting happy. Ya. Eventnya diselenggarain di mana, ya? Kemarin eventnya diselenggarain di Hotel Telaga Puri, di halamannya sih. Dalam acara anniversary Cracker in Hill. Yang menjadi bintang tamunya tadi siapa? Wah, yang menjadi bintang tamunya nih si Dede Rockstar nih. Rockstar. Very Sen Loco. Jauh-jauh kita jemput dari Bali, bos. Siap. Kurir Oji Kiting. Sejarahnya bisa dipanggil Oji Kiting gimana, Ji? Nah, jadi gini nih. Ini ada sesuatu yang seru dari cerita Oji Kiting. Jadi dulu waktu SD sampai kelas 2 SMP kalau nggak salah, itu rambut saya itu lurus. Nah, tidak tahu kenapa setelah naik kelas 3 SMP rambut saya jadi keriting dan keribo. You know lah, kalau keriting Indomie itu masih wajar lah kan, masih cantik lah, masih bagus lah dilihat lah. Ini keriting itu loh, keset kaki welcome. Tahu Keset Telkom di serba 6.000. Iya. Oke, untuk selanjutnya kita ngebahas 3 kata sakti yang dapat merubah suasana hati. Tentunya 3 kata ini 3 kata yang sering diucapkan oleh manusia tapi sekarang udah agak sulit diucapin oleh manusia. Ya. Sebelumnya kita buka dulu. Yang pertama kata maaf. Kita biar nggak menyalahin, kita ambil langsung dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makna maaf. Yang pertama, pembebasan seseorang dari hukuman, tuntutan, denda dan sebagainya karena suatu kesalahan atau ampunan. Ungkapan permintaan ampun atau penyesalan. Ungkapan permintaan izin untuk melakukan sesuatu. Contoh, maaf, bolehkah saya bertanya? Yang kedua, tolong. Makna kata tolong. Menurut KBBI artinya adalah saling menolong, saling membantu. Menolong, membantu untuk meringankan beban, penderitaan, kesukaran dan sebagainya. Tolong menolong, saling menolong. Yang tertolong artinya dapat ditolong atau terlepas dari bahaya.
Yang ketiga adalah kata terima kasih, rasa syukur, berterima kasih, mengucapkan syukur, melahirkan rasa syukur, atau membalas budi setelah menerima kebaikan dan sebagainya. Kemarin aku juga ada ngelihat story Oji yang dimana Oji bilang 3 kata yang udah sulit diucapin manusia, yaitu kata-kata maaf, tolong, dan terima kasih. Dan aku juga minta pendapat dari teman-teman aku di IG, dan aku nanyanya berikan persepsi dan alasannya mengapa itu sulit diucapkan. Ya. Ada dari teman aku yang namanya Boy Sandi Dwi Nugraha. Ya. Dia bilang gengsi. Aku tanya alasannya. Dia bilang apa ya? Kalau menurut aku bukan sulit untuk diucapkan. Soalnya kalau mengucapkan aja enak, tinggal bilang aja. Yang sulit itu mungkin kegunaannya. Kenapa aku bilang gitu ya? Karena kalau kita mau bilang salah, satu kata di atas itu harus ada sebab akibat juga. Contohnya aja maaf. Kalau kita mau bilang maaf, otomatis jatuhnya kita meminta maaf akan sesuatu perbuatan yang kita lakukan yang menimbulkan efek negatif kepada orang lain. Di sisi lain, maaf ini juga biasa digunakan sebagai kata sapaan atau mulai kalimat seperti maaf bu, itu kursi saya. Nah, jadi aku rasa tergantung posisi kegunaannya aja lagi kenapa orang-orang sulit atau enggak memakai kata-kata tersebut. Kalau menurut aku enggak sulit sih, soalnya tiap hari pun aku minta maaf sama dosen. Ini masih mahasiswa. Gimana menurut Oji dari pandangan Oji sendiri? Ya sebenarnya kan mengucap kata maaf tuh bukan berarti kita melakukan kesalahan. Tanpa melakukan kesalahan pun seperti yang dia bilang, maaf bu ini kursi saya, itu juga tidak dalam posisi dia yang salah. Maksudnya kata maaf tuh berfungsi menurut saya untuk apa saja sih. Maksudnya tidak hanya setiap kita melakukan kesalahan kita meminta maaf. Sebelum kita melakukan kesalahan dan tanpa melakukan kesalahan pun kita harus meminta maaf. Apa susahnya sih? Kalau cuman gengsi aja, menurut aku nolah. Ya. Selanjutnya dari Wahyu masih sama, bukan sulit tapi gengsi. Lanjutnya ini, aku nanya lagi gimana persepsi kalian. Ada teman aku yang jawab, Lutfan dari Papua nih. Jawabannya karena manusia punya sifat ego yang lebih tinggi. Dan dia bilang, aku heran hari-hari ini kok banyak orang buat video recehkan agama ya. Dan dari Ikon lagi di Sumbar, satu lagi, benar manusia memiliki sifat ego yang tinggi. Ada juga orang-orang beranggapan bahwa 3 kata tersebut merupakan kata-kata formal yang tidak perlu diucapkan dalam keseharian. Gimana nih menurut pandangan Oji nih? Berat bos. Tidak perlu diucapkan dalam keseharian. What? Dari Lutfan. Oke, dari Karena Lutfan manusia dulu. punya sifat ego yang lebih tinggi. Iya bener sih, kalau manusia memang punya sifat ego yang lebih tinggi. Dan benar juga bahwa rasa gengsi itu akan membawa kita ke jalur yang kiri gitu. Paham nggak? Kiri. Maksud kiri tersebut ya artikanlah. Kalau hanya mengucap kata maaf itu tidak perlu memikirkan ego lah. Seharusnya kalau ego itu dalam percintaan bisa dikatakan seperti itu ya. Mungkin bisa kita gunakan. Tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pertemanan, apakah mungkin kita masih membawa ego kita untuk tidak mengatakan maaf, sedangkan nih posisinya dalam tanda kutip kita salah? Gak mungkin kan? Terus dari Ikon, benar manusia memiliki sifat ego yang tinggi. Ada juga orang-orang beranggapan bahwa 3 kata tersebut merupakan kata-kata formal yang tidak perlu diucapkan dalam keseharian. Buat yang bilang ini tidak perlu, menurut aku ini sangat penting buat kita ucapkan ya.
Karena di saat kita memiliki kesalahan yang kecil maupun besar, setiap orang pasti mengharapkan kita untuk meminta maaf, dan mereka pun pasti akan memaafkan. Itu adalah salah satu jembatan agar hubungan kita bisa menjadi baik lagi dari teman-teman kita, pasangan kita, maupun sahabat kita, dan orang tua kita sekalipun. Ya, kalau menurut aku juga yang dari Lutfan tadi. Tapi sorry, yang ini yang masalah banyak buat video melecehkan agama, sorry ya, kita nggak bisa bahas tidak. karena di luar konteks. Sorry, takutnya nanti salahnya agama. Kena ciduk bos. Iya, kami belum ahli betul kan. Yang karena manusia punya sifat ego yang lebih tinggi, benar. Apalagi kalau di kota-kota orang bakal sifatnya lolo gue. Ya, tapi sebetulnya itu sih kayak menurut kita sih wajib sih diucapkan sih. Karena kan ya itu tadi, kita tidak perlu punya salah. Kita mengucapkan kata maaf itu tidak perlu punya salah gitu. Kita nggak punya salah pun kita bisa ucapin itu kata maaf. Betul tadi kata si yang pertama kan tergantung kegunaannya aja untuk apa. Nih, next si dari Aboy, kalau tiap hari bilang makasih bu, lagi makasih. Oke. Tiap hari kayak mengganggu, dan dia ada bilang juga beberapa tahun lagi kita harus mengucapkan maaf tanpa alasan ke istri ya. Mana tuh? Waduh, pakai istri bos, berat. Jadi gini, pengucapan maaf dan terima kasih itu tidak harus setiap hari kok. Maksudnya kayak ya di saat kita diberikan sesuatu, ya tentu kita harus mengucapkan kata terima kasih. Jadi saat kita ingin lewat seperti apa yang dia katakan di awal, ya kita pun harus mengatakan maaf, permisi. Kita ini manusia loh. Kita bisa khilaf, kita bisa lupa. Sebenarnya kita harus bisa menempatkan tadi, ya seperti yang dia katakan lah dari awal, menempatkan posisi kegunaannya seperti apa. Yang kalau menurut kalian itu tidak wajib dalam tanda kutip untuk dikatakan, ya udah itu kan persepsi kalian. Kita kan punya persepsi masing-masing. Itu yang jawaban dari pertanyaan di WA. Ini yang di IG. Jawabannya aneh-aneh. Dari Alvin Putra 1308 mau nanya apaan, bingung deh. Ya, tanyanya kenapa kunci pintu itu lurus nggak bengkok. Dari Indah Imut _97. Ya. Saya imut nggak? Imut bet deh lah. Ini perlu kata-kata maaf juga. Maaf, kamu terlalu imut. Ya itu bisa digunakan sih. Dari Adinda _SPR. Ya. Kalau tidur jangan malam-malam. Oh, ini bisa dikatakan terima kasih sayang. Dari Yunita _Wita. Hai Salkan, saling follow yuk. Promosi bos. Dari Firman Syah, hai. Hai. Oke, next. Kalau tadi kan kita jawabin dari pandangan orang Ya. Kalau pandangan Oji sendiri tentang kata yang maaf, tolong, dan terima kasih tadi gimana kalau kesimpulannya? Itu udah bisa kita tebak lah ya dari awal. Aku jawab pertanyaan kalian, persepsi kalian. Dari situ juga aku udah mengatakan bahwa hal itu penting untuk diucapkan, karena hati manusia itu lembut bos. Kita nggak tahu mereka kesinggung kayak apa, kayak entah mereka gondok kayak sama kita nggak tahu. Nah jadi sebelum kita sadar dengan kesalahan yang kita perbuat, ya secepatnya lah kita minta maaf, karena makin cepat kita minta maaf, makin cepat juga orang itu memaafkan. Nah kalau kata terima kasih, ya itu tadi, di setiap kali kita diberikan sesuatu, kita harus mengucapkan kata terima kasih tersebut. Mau itu manusia, mau itu hewan, kayak itu kan si
hewan anjing itu kan pintar tuh, bisa bawain makanan, bisa bawain minuman. Ya nggak apa-apa, selagi mereka makhluk hidup. Terus maaf, terima kasih, dan tolong. Kata tolong itu paling penting, menurut aku. Karena di saat kita butuh pertolongan, itulah masanya kita tahu siapa orang-orang yang mau menolong kita. Belum tentu teman dekat kayak aku sama si Aufa, tanpa kata tolong belum tentu si Aufa mau nolongin aku. Mungkin sih dia mau nolong, tapi kita nggak tahu isi hatinya seperti apa. Itu yang kita hindari lah. Soalnya manusia nih di luar beda, di dalam beda. Rambut aja sama hitam, hati tak sama, bos. Dan tuh ada nih pertanyaan nih. Gimana persepsi Oji tentang lebih baik mana seseorang mengatakan kata maaf, tolong, dan terima kasih daripada yang mengucapkan kata-kata kasar? Lebih baik mana ya? Iya, lebih baik mana orang yang mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih daripada seseorang yang mengucapkan kata-kata kasar. Gini, kalau persepsi aku ya lebih baik orang yang mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih lah. Walaupun di keseharian bisa dikatakan aku sering ngomong kasar, tapi tiga kata itu insya Allah tidak akan lepas dari mulut aku. Ya berarti kan kalau misalnya kita mengucapkan kata kasar itu biar kita jadi diri kita sendiri ya. Tidak munafik ya. Misalnya kau ketemu si A ya. Kau ketemu si A ini udah tidak mau jadi orang lain misalnya ya, kan betul. Aku mau jadi Oji yang aku sendiri dikenal. Gini. Kita boleh jadi diri kita sendiri, kita boleh ngomong sekasar apapun karena kita yang kendalikan itu, tapi harus sesuaikan di mana kita berada, di mana posisi kita. Oke? Terus di balik kata-kata kasar yang kalian keluarkan di tongkrongan, dimanapun itu, ya kalian pasti kayak anjing, tolong dong ambilin ini. Anjing, maaf ya, gue gini. Itu pasti tuh. Itu udah pasti ada kata maaf, tolong, dan terima kasih, itu pasti ada. Di setiap kata-kata kasar itu pasti ada. Ada quotes-nya ya? Ada quotes tak? Waduh, quotes. Kata ini ya. Aduh, ada kita pikirkan quotes-nya ya. Jadi gini, jika belum menemukan orang baik, maka jadilah kamu salah satunya. Tapi jika sudah, terima kasih. Ya, berarti kepala sama hitam, hati siapa yang tahu? Ya, rambut sama hitam, hati siapa yang tahu. Tapi simpulannya jika belum menemukan orang baik, maka jadilah kamu salah satunya. Kalau saran bagi pemuda yang sering mengacuhkan atau mengabaikan seseorang menyampaikan kata maaf, tolong, dan terima kasih, gimana Ji sarannya? Ya sering-sering lah diulang kata-kata itu di kamar atau didengarkan podcast kami berdua. Mana tahu bisa memotivasi. Kita tidak selamanya, bos, hidup di kampung sendiri. Kita pasti merantau ke kota orang. Nah, di saat itulah kita sadar pentingnya 3 kata itu. Ya gitu aja sih, simple sih. Iya. Apalagi bagi pelaku kerja yang sering ketemu orang kan. Ya, kayak lebih kiri, lebih kanan. Nggak mungkin kan kayak, Mas ambilin ini, sedangkan pangkat kita di bawah mereka, tanpa mengucapkan kata tolong tersebut. Penting sih. Ya, siap. Kira-kira siapa lagi selanjutnya yang menurut Oji bagus untuk kita undang gabung di podcast saya nih? Menurut aku yang harus diundang ke podcast sih Bang Wahyu lah, Wahyu Pakpa lah. Kalau bukan Wahyu Pakpa, bisa juga kayak Bang Danu Rawansyah, Danu Hipster. Karena bisa dikatakan mereka punya pemikiran yang
wah gitu ya, open minded lah. Ya. Ini pertanyaannya yang terakhir nih. 3 impian Oji yang belum kecampaian. Apa nih? 3 Waduh, impian Oji 3 impian nih. Haji kan orang tua 1. Amin. Terus kaya. Amin. Terus ketiga, punya istri dan hidup bahagia bersama anak dan cucu. Siap. Cowok banget gak? Coba. Kalau 3 kota yang pengen dikunjungi. Wah, 3 kota yang pengen dikunjungi. Kota di Indonesia nih. Iya, Indonesia. Di Indonesia kemarin sempat ke Aceh tapi belum puas sih. Tapi masih pengen ke Aceh lah. Aceh karena indah kali, Wak. Sumpah. Lautnya. Terus mau ke Ternate lah. Ternate apa istimewanya? Di sana sama sih alamnya sih. Karena lebih ke alam sih. Beda kalau ke hiburan enggak lah, lebih ke alam lah kalau mau keluar kota. Satu lagi. Sorry, Ternate itu bukan kota loh. Ternate. Kota. Dia bagian dari NTT. Oh Anggap aja itu. Kira bukan kota. Satu lagi. Oke, satu lagi tuh Jogja istimewa. Banyak budaya di Jogja. Pengen belajar budaya aja sih. Budaya. Ya. Jadi telah dari podcast kami yang temanya 3 kata sakti yang dapat merubah suasana hati, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Misalnya lagi ketemu cewek ya. Kalau kita ngucapin kata maaf, pasti hatinya berbunga-bunga. Berat juga bos. Tolong gitu juga. Terima kasih. Habis ibu ngasih duit, makasih bu. Terima kasih pakai banyak. Kasih pakai banyak. Kasih duit soalnya. Oh ya, by the way, si Opa jomblo guys. Bagi yang mau daftar boleh DM Oji atau DM IG saya di @ovasyarizal. Wih, promosi IG dong. Follow Lagi juga IG live, saya Oji Kiting 28 dan Oji_Kiting 02. Ya. Dan kami rekaman di studio Parampa Music Course Ya, sponsori oleh Alpro Jalan Studio. Seberantas, Gang Jelutung Indah, Tembilahan. Jadi bagi yang mau sewa alat band atau yang mau jamming bisa kesini. Itu dulu dari podcast kami. Yang apabila ada yang ingin mau nanya-nanya atau mau dibacain ceritanya, boleh DM di IG aku atau di IG Oji Ya. mau ngelanjutin bahas ini. Ya, intinya tema berikutnya apa untuk kami berdua. Terima kasih kepada para pendengar dan selalu menjadi pendengar yang baik. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Dan see you on the next podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.